Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat IDI Wilayah Jawa Tengah. Kembali kita ketemu di podcast IDI Wilayah Jawa Tengah. Hari ini telah hadir adalah Dr. Ika Cahyopurnomo, spesialis anestesi ya dok. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu Dr. Nugroho. Siap Dr. Ika, beliau dinasnya di Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijogo Demak. Ya. Jadi jauh-jauh beliau datang ke Semarang untuk podcast di sini. Dokter Ika, apa itu sebenarnya anestesi itu dok? Ya, terima kasih dok. Jadi memang anestesi itu bagian yang sering bersembunyi di balik layar ya dok ya. Ya, jadi memang tidak banyak tampil di depan layar. Jadi anestesi itu sebenarnya adalah usaha atau tindakan untuk menghilangkan rasa, baik itu rasa sakit, kesadaran dan sebagainya. Ada pula yang kita kenal sebagai sedasi. Kalau sedasi itu adalah istilah umum untuk menghilangkan kesadaran dok. Oh gitu ya. Secara umum menghilangkan kesadaran. Secara umum seperti itu dok. Kemudian sebenarnya apa sih yang diinginkan dari anestesi itu dok? Iya, jadi anestesi itu sebetulnya tadinya adalah digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri. Rasa nyeri apapun, terutama pada saat kita mau melakukan tindakan medis atau operasi. Tapi dalam perkembangannya kemudian kita tidak hanya memikirkan rasa nyeri tapi juga kenyamanan pasien dan keselamatan mereka. Sebagai contoh, ada beberapa tindakan yang mungkin lama dan tidak nyaman untuk pasien. Pada kondisi seperti itu, kita bisa memberikan obat-obat untuk menghilangkan kesadaran atau membuat rasa yang lebih nyaman, menghilangkan kecemasan. Dan untuk nyeri-nyeri yang selain untuk operasi juga bisa kita berikan anti nyeri, misalnya untuk kanker atau nyeri-nyeri yang lain dok. Kemudian kalau kita lihat jenis-jenisnya sedasi atau anestesi ada nggak dok? Jenis-jenis? Oh ada dok, ya. Jadi sedasi sendiri itu dibedakan atas kedalamannya dok. Oh gitu. Jadi kita akan menghilangkan kesadaran. Jadi untuk besarnya kehilangan kesadaran itu sendiri kita ada parameternya. Untuk yang paling ringan adalah sedasi minimal atau anksiolisis biasanya. Di situ kita hanya menghilangkan cemas atau menghilangkan rasa nyeri sedikit saja. Misalnya pada tindakan-tindakan yang agak lama, agak tidak nyaman, ya. Kemudian lebih dalam lagi kita bisa sedasi moderat. Itu biasanya rasa tidak nyaman yang diderita pasien akan lebih besar sehingga kita menggunakan obat untuk menidurkan lebih banyak. Misalnya pada tindakan-tindakan seperti MRI atau CT scan pada anak-anak. Biasanya mereka akan tidak nyaman karena harus berada dalam posisi yang tetap terus diam terus selama waktu yang cukup panjang. Atau pada anak-anak ya biasanya rewel itu ya dok ya. Nangis. Maka kita gunakan sedasi moderat dok. Gitu, Sedangkan untuk sedasi dalam biasanya kita gunakan pada tindakan-tindakan yang sudah ada rasa nyerinya, misalnya kuretase atau tindakan-tindakan yang lebih invasif lainnya. Jadi bedanya adalah kalau sedasi moderat itu pasien masih bisa batuk, mempertahankan jalan nafasnya sendiri. Sedangkan pada sedasi yang dalam pasien sudah perlu kita bantu untuk pernafasannya. Jadi biasanya pengawasan pada sedasi dalam akan lebih ketat daripada sedasi moderat. Kalau sedasi ringan, orangnya kita ajak bicara aja masih bisa dok. Jadi masih cukup untuk diajak ngomong itu cukup sadar dokter. Kira-kira kapan kita perlu kita berikan sedasi atau efek sampingnya dari sedasi apa aja dok? Jadi kalau sedasi dan anestesi itu memang kita harapannya adalah kenyamanan pasien ya dok ya. Kenyamanan ya intinya. Kenyamanan, tidak merasa sakit. Kemudian juga kalau pada operasi kenyamanan operator untuk melakukan tindakan.
Nah, itu pada anestesi memang kita punya pilihan, kita bisa bios total, bios regional atau sebagian saja, bisa juga bios lokal. Nah, semua itu ada keuntungannya, ada kerugiannya masing-masing. Kalau resikonya gede ya dok itu? Besar nggak resikonya itu? Iya, semua tindakan anestesi dan tindakan sedasi itu sebetulnya adalah tindakan yang berisiko tinggi. Wah, ya. Hanya saja dengan kecanggihan teknologi saat ini kita bisa meminimalisir resiko tersebut. Ya, resikonya apa aja ya? Pada umumnya anestesi umum dan sedasi memiliki resiko yang sama. Jadi kehilangan kesadaran, maka ada rasa mual, rasa pusing, kemudian sesak nafas. Untuk anestesi regional, kadang-kadang kita juga menemukan hal yang sama, pusing, kesemutan pada bagian yang yang dilakukan anestesi, entah itu separuh badan bawah atau lengan saja atau bagian manapun yang kita anestesi. Sedangkan untuk anestesi lokal tentu saja anestesi lokal itu kan butuh disuntik ya dok ya. Nah, itu pada saat suntikannya itu juga resiko nyeri ya. Selain dari terkait teknik anestesi dan dosis obat anestesi, kita sebetulnya juga ada risiko-risiko lain dok. Misalnya pada pasien dengan penyakit penyerta, baik penyakit penyerta yang bersifat degeneratif maupun itu penyakit penyerta yang bersifat alergi atau imunologis ya. Jadi pada pasien-pasien dengan riwayat alergi, bisa saja ketika kita lakukan pembiusan, baik itu bios umum, bios regional maupun bios lokal, kita bisa saja mencetuskan alerginya. Oh gitu. Ya, jadi bisa saja kambuh sewaktu-waktu dok. Sebagian kecil saja sebenarnya yang kambuh. Tapi dari sebagian kecil itu, nah sebagian besar dari yang kambuh itu ringan-ringan saja dok, paling hanya ruam atau gatel atau sebagainya. Tapi ada sebagian kecil yang memang menunjukkan reaksi alergi yang berlebihan. Bisa ya itu dok ya? Bisa, bahkan bisa sampai mengancam nyawa dok. Dan masalahnya adalah kita tidak bisa memprediksi 100%. Angka kejadiannya sangat kecil, 4 dari 100.000. Oh kecil. Iya sangat kecil, 4 dari 100.000 pembiusan baru ada itu. Dan apakah itu sampai bisa mengancam nyawa? Bisa. Jadi angka kejadian terhentinya jantung selama anestesi itu secara global kita akui sekitar 6 dari 1 juta pembiusan. Oh, 6 dari 1 juta. 6 dari 1 juta pembiusan dan sebetulnya 4 dari 6 tadi itu berhasil dipulihkan kembali. Oh, bisa dipulihkan. Hanya 2 dari 1 juta pembiusan itu tadi yang memang tidak bisa pulihkan kembali, ya mungkin terkait dengan komorbidnya atau penyakit penyertanya, alerginya yang memang berat dan sebagainya. Berarti resikonya cukup besar juga ya dok ya. Nah kira-kira ada nggak cara untuk meminimalisir dari resiko itu, bisa nggak dok? Ya, jadi memang anestesi ini karena kita akui sebagai suatu tindakan yang berisiko tinggi, kita menerapkan standar yang cukup ketat, baik dari secara internasional maupun secara nasional ya dok ya. Standarnya kita paling tidak kita harus sudah memeriksa pasien itu sebelum pembiusan. Pembiusan. Dan itu dilakukan tidak hanya sekali. Ada yang namanya pemeriksaan pra-anestesi, yaitu sebelum pasien menjalani tindakan apapun, ya. Dan satu lagi adalah pemeriksaan prainduksi. Oh, prainduksi. Ya, prainduksi itu artinya tepat sebelum kita memasukkan obat, itu kita periksa lagi. Si pasien ini apakah memang benar-benar layak atau tidak. Ya. Walaupun demikian tadi ya dok ya, tetap kita ada resiko, kita tidak. Jadi perlu pengawasan ketat juga ya dok. Betul. Dan dengan kemajuan teknologi, kita sudah punya alat-alat monitoring yang cukup canggih
insya Allah itu sudah bisa menyingkirkan kondisi-kondisi yang cukup akan membuat kita kesulitan, dan untuk monitoringnya dengan adanya alat-alat itu kita sangat terbantu. Ketika ada perburukan yang baru awal, kita bisa mendeteksi dengan cepat. Oh gitu ya. Jadi tidak perlu takut sebetulnya, walaupun anestesi itu tindakan yang berisiko tinggi, tapi dengan pemantauan yang tepat, dengan obat-obat yang bisa kita pilih mana yang kira-kira akan mencetuskan masalah dan mana yang tidak, kita akan semakin safe atau semakin aman dalam memberikan pelayanan anestesi dan sedasi ini tadi. Nah, sekarang kalau tindakan anestesi ini boleh nggak atas permintaan pasien? Misalnya pasien, wah saya pengen ketakutan, rasa sakit, terus mungkin wah melihat sesuatu, wah saya pengen bius total nih, kira-kira boleh nggak itu dok? Ya, jadi pada dasarnya seperti ini dok, kita memutuskan suatu tindakan itu kita bersama-sama dengan pasien, kita diskusikan apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan gitu dan setiap tindakan kita harus menjelaskan risiko masing-masing. Nah, inform consent atau penjelasan itu tadi harus kita sampaikan pada saat pemeriksaan pra-anestesi. Jadi apa yang kita temukan, kita sampaikan jujur saja apa adanya. Kita jika kita sampaikan dengan cara yang baik, insya Allah pasiennya juga tidak akan takut atau cemas. Tapi dia akan, atau pasien ini akan punya insight atau pandangan, oh ternyata kalau saya di bios total dengan berat badan saya yang sekian, nah itu akan ada resiko. Nah, lebih baik saya biosnya separuh badan saja. Saya rasa dengan diskusi, penjelasan yang baik, itu semua bisa kita putuskan bersama. Termasuk dengan keluarganya ya dok ya? Ya tentu saja dokter. Persetujuan dengan keluarga juga penting itu ya, karena takutnya itu dia, dok. Begitu keluar dari kamar operasi kok nggak sadar-sadar, mungkin keluarganya takut kalau tanpa penjelasan itu dok. Nah itu dokter, kita juga harus melibatkan keluarga juga dalam setiap edukasi yang kita berikan. Ya gitu aja, maturun ya. Terima kasih banyak dokter. Para pemirsa podcast di wilayah Jawa Tengah, kita cukupkan sekian. Tadi sudah penjelasan tentang anestesi atau sedasi dari dokter Ika. Mungkin bisa bermanfaat bagi panjenengan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.